Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan semua, saya mendapatkan beberapa pesan pribadi. Sedikit masukan sih sebenarnya. Di antaranya nih ya, Bang, Abang tuh selalu ngasih informasi tentang beasiswa luar negeri. Ada nggak Bang informasi beasiswa dalam negeri yang kira-kira bisa kami akses? Nah, jadi kebetulan untuk menjawab pertanyaan itu, di samping saya ini ada rekan saya, namanya Mas Kumajaya. Mas Kumajaya ini adalah penerima beasiswa dalam negeri. Apa namanya beasiswanya? Beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Kalau pertama kali kalau khususnya saya ya, ketika pertama kali mendengar beasiswa ini sesuatu yang baru bagi saya, karena selama ini saya dengarnya itu beasiswa LPDP ya, ya Mas ya. LPDP, kemudian beasiswa presiden ya, beasiswa universitas. Tapi nama beasiswa yang satu ini saya baru pertama kali dengar. Jadi saya tertarik untuk bikin konten sama Mas Kuma terkait beasiswa ini. Kayaknya udah sering disosialisasikan, cuma mungkin teman-teman atau Pak Dani jarang dengar ya. Iya, jadi tidak sampai. Jadi semua harapannya dengan adanya video ini, kawan-kawan pun tahu bahwa beasiswa ini ada, dan jika seandainya memang jodoh dan rezeki kalian semua, kalian pun bisa mengakses beasiswa tersebut. Mas Kuma, beasiswa ini yang mengeluarkan siapa ya? Nah, ini kebetulan beasiswa ini dari instansi pemerintah, yaitu Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia. Berarti bukan Kementerian Keuangan ya? Bukan, lain. Kalau Kementerian Keuangan jatuhnya LPDP. LPDP atau Budi ya? Iya, atau Budi gitu. Mas Kuma, ini pertanyaan saya lagi nih. Beasiswa yang Mas Kuma akses ini itu khusus untuk kelompok tertentu saja. Misalnya nih, kalau beasiswa Budi itu kan khusus untuk dosen. Iya. Beasiswa unggulan dosen Indonesia misalnya. Nah, kalau beasiswa Mas Kuma ini khusus untuk pelajar, khusus untuk dosen, atau bebas siapapun bisa ngakses? Nah, jadi begini Mbak Dani, khusus untuk beasiswa unggulan ini sebenarnya memberikan peluang kepada banyak mahasiswa di Indonesia yang masih belum dapat kesempatan untuk menikmati di LPDP. Karena kan kita tahu kalau beasiswa LPDP itu kan persyaratannya cukup ya, mungkin kalau menurut saya berat lah gitu, karena TOEFL harus sekian kan, ada standarnya, kemudian kalau IELTS juga ada standarnya gitu. Sedangkan kalau beasiswa unggulan ini itu standarnya setidaknya lebih turun sedikit, lebih sederhana ya. Lebih sederhana. Kemudian tahapan untuk mendapatkan beasiswa ini pun lebih singkat, lebih singkat, tidak seribet yang ada di LPDP gitu. Untuk rekan-rekan yang mungkin masih belum beruntung mendapatkan LPDP, barangkali bisa coba mengakses beasiswa yang satu ini ya, Pak. Iya, betul. Jadi silahkan, bisa, mungkin sekarang teknologinya udah canggih, bisa di googling itu udah ketemu beasiswa unggulan masyarakat berprestasi. Beasiswa unggulan masyarakat berprestasi, iya, dan googling ya. Iya, ini memberikan kesempatan bagi semua kalangan, tidak hanya dosen, tidak hanya mahasiswa, bahkan para aktivis yang sekarang sudah aktif misalnya di Karang Taruna di desa, atau masyarakat yang sudah melakukan kegiatan seperti di kampungnya membuat semacam kebun apotek hidup kemudian jadi berprestasi, itu bisa mengajukan beasiswa ini. Intinya asalkan kita memiliki aktivitas yang di situ terdapat unsur-unsur pengabdian kepada masyarakat, itu bisa diajukan di dalam aplikasinya. Ini untuk S1, S2 atau S3? Ini untuk semua itu. Semua jenjang strata ya? Strata, iya. Berarti adik-adik SMA yang barangkali mungkin aktif di Karang Taruna kampungnya, ya kan? Betul. Itu bisa ngakses beasiswa ini juga. Sangat bisa sekali Pak, dan kesempatannya cukup besar. Cuma saya kurang tahu pasti nih di masa pandemik ini ya, apakah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masih membuka jalur tersebut. Tapi dicoba aja diakses. Insya Allah kalau teman-teman ada kemauan, ada motivasi untuk mendapatkan beasiswa, pasti akan dapat. Luar biasa. Oh ya Bos Kuma, ketika kita mendapatkan beasiswa ini nih, kita terpilih, apa aja fasilitasnya? Fasilitasnya yang pertama adalah uang kuliah
uang SPP ya, uang SPP utuh itu sampai lulus di kampus manapun, baik maupun di negeri maupun di swasta. Berapapun SPP-nya sesuai pakem dibayar. Iya, berapapun uang kuliahnya. Wah, sesuai budget dari kampus ya. Iya. Itu dibiayai oleh pemerintah. Menarik. Kemudian uang buku. Jadi uang buku kita juga dapat. Selain itu kita juga diberi uang living cost, biaya hidup. Dapat uang hidup untuk bulanan ya? Iya, untuk itu dibayarkan per semester Pak Dani. Oh gitu. Iya, jadi per semester setiap kita udah selesai semester itu, kemudian kita mulai membayar untuk semester kedua, uang itu akan turun. Jadi berjenjang, setiap kita sudah menyelesaikan laporan beasiswa di semester pertama misalnya, itu baru anggarannya turun. Tapi kalau kita belum bikin laporan bahwa semester 1 kita IPK-nya berapa gitu, kemudian kita udah ujian belum, kemudian udah bayar uang kuliah belum, itu kalau sudah dilampirkan laporannya, uang akan tepat cair. Oke, berarti dapat biaya pendidikan, kemudian dapat uang buku, dan yang ketiga dapat living cost. Iya. Kalau dihitung-hitung living cost-nya berapa? Waduh. Biasanya ini paling menarik ini biasanya. Kalau ditanya soal berapa itu saya kurang, mungkin saya bisa itu ya ngasih sedikit gambaran. Jadi saya kemarin dapat beasiswanya S2. S2 itu kan paling lama 2 tahun ya. Pembiayaannya 2 tahun. Nah, selama 2 tahun itu kalau uang kuliah saya per semester kisaran 12. Per semester 12, berarti kalau 4 semester kisaran 40-an atau 50. Kurang lebih 50 ya. Kurang lebih 50. Total dana yang saya terima itu hampir 100, 90-an sekian dari beasiswa. Nah, dibagi aja. Oke, berarti bisa dibilang cukup ya sebenarnya ya, cukup kalau untuk hidup living cost sebagai mahasiswa ya, itu cukup. Tapi kalau untuk shopping ya agak berat. Hidup normal cukup lah ya. Hidup yang normal makan, bensin dengan living cost-nya cukup ya. Betul. Oke. Untuk ngekos kayaknya juga masih cukup. Untuk ngekos juga masih cukup. Itu. Oke. Cuma ini memang kelemahannya di BU ini, kita tidak bisa memilih untuk kuliah di luar negeri, kampus di luar negeri. Oh, harus di dalam negeri berarti? Iya, jadi terbatas hanya untuk kampus-kampus dalam negeri saja. Itu. Oke. Baik negeri maupun swasta? Iya, baik negeri maupun swasta. Jadi mungkin untuk rekan-rekan yang memang cita-citanya kuliah khusus di kampus dalam negeri saja, ya kan, tidak punya target untuk keluar negeri, beasiswa ini mungkin bisa dicoba. Baik rekan-rekan semuanya, terima kasih sudah menyaksikan video ini. Semoga saja bermanfaat, dan jangan lupa di-share ke kawan-kawan yang lain jika kalian merasa mereka pun membutuhkan informasi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.